dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmadani dari kelas 22 MA2. Saya Erila Candarini dari kelas 22 AP2. Saya Mutiara Rahmawatisya dari kelas 22 AP2. Saya Elzilia Dede Fikasari dari kelas 22 MA2. Saya Narasinda Dewanti dari kelas 22 MA2. Saya Ira Rahayu dari kelas 22 AP2. Kami membahas materi manajemen dan kepemimpinan. Pengertian manajemen. Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang mana mempunyai arti adalah seni untuk mengatur dan juga melaksanakan. Manajemen bisa juga diartikan sebagai cara perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya dalam mencapai suatu sasaran dengan efisien dan juga efektif. Fungsi manajemen dalam bisnis. Fungsi manajemen adalah untuk elemen dasar yang harus bisa melekat dalam manajemen sebagai acuan dari seorang manajer dalam menjalankan tugas demi mencapai tujuan dengan cara mengorganisir, merencanakan, mengordinasi, dan mengendalikan. Fungsi manajemen untuk mencapai tujuan. 1. Ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan kita kerjakan. Perencanaan yang baik menurut unsur-unsur pertanyaan seperti 5W, 1H. Dalam perencanaan, membuat strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah sebuah fungsi dari manajemen yang tujuannya membagi-bagi tugas sesuai kemampuan yang dimiliki. Fungsi manajemen itu diperlukan untuk mengatur sebuah kelompok atau organisasi tertentu. Dan yang ketiga, pengarahan dan menggerakkan atau actuating. Pengarahan dibutuhkan agar tujuan bisa dicapai dengan baik dan meminimalkan resiko terhambatnya sebuah rencana. Actuating bisa dilakukan dengan cara membimbing konsultasi terkait tugas dan pemberian motivasi. Keempat, pengawasan dan evaluasi atau controlling. Evaluasi dibutuhkan untuk mengontrol kemajuan dan rencana yang telah direncanakan. Bisa juga digunakan untuk menilai apakah perlu diadakan perubahan strategi atau tidak. Tujuan manajemen organisasi dirancang untuk melaksanakan tujuan. Yang pertama yaitu tujuan pokok, tujuan bagian, tujuan kelompok, tujuan kesatuan, tujuan individu. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah subjek yang paling penting untuk manajer, karena peran kritis yang dimainkan oleh pemimpin adalah efektivitas kelompok dalam organisasi. Fungsi kepemimpinan dalam pencapaian tujuan. Yang pertama adalah memprakarsai struktur suatu organisasi. Yang kedua, menjaga koordinasi dan integrasi di dalam suatu organisasi agar dapat berjalan dengan efektif. Merumuskan sebuah tujuan institusional atau organisasional dan menentukan sarana serta cara-cara yang efisien dalam mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, mengatasi suatu pertentangan serta konflik-konflik yang muncul dan mengadakan evaluasi serta evaluasi peluang. Yang kelima, mengadakan suatu revisi, perubahan, inovasi pengembangan, dan penyempurnaan dalam organisasi. Sumber daya kekuatan kepemimpinan dibagi menjadi yang pertama 15% untuk kekuatan peran, dan yang kedua 35% untuk kekuatan pengetahuan, dan yang terakhir 50% untuk kekuatan pribadi. Model atau gaya kepemimpinan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Otoriter. Otoriter adalah gaya pemimpin yang otokritik, artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahan. Yang kedua ada laissez-faire, yaitu pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahan. Yang ketiga ada demokratis. Demokratis adalah pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberikan kelonggaran kepada bawahan. Yang keempat, situasional. Pemimpin situasional lebih melihat pada situasinya
kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus moderat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.